Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Inna ta'lamu ta'limuna fal intifa'u dzikra wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hatta wa tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para ashab, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, kepada semua ulama, kepada semua guru kita, semua orang tua kita. Ala hadinya wa la kulliyatul salih wa la nabi sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala fi kitabih Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala ila an qala amma ba'du. Fahada taqyidun li manaqibi Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jili radhiyallahu anhu. Ja'altuhu kasyarhi laha raja'an li syafa'atihi fid dunya wal akhirah wad-dukhul fi silkihi walau qadra dzarrah wa lam aqdir 'ala istifai jami'i ma'aniha li'anna kalamul awliya'i mustamilun 'ala al-asrar bal aktubu 'alayha bihasabi ma atla'ani Allah ta'ala wa as'aluhu subhanahu an yanfa'a bihi li nafsi wa liman tala'ahu bi jahi sayyidil anbiya'i wal mursalin amin. Amma ba'du, anapun ing dalam sause basmalah, hamdalah, sholawat lan sholawat. Fahada mangka utawi iki iku taqyidun, iku apa? Taqyid itu coretan. Taqyidun coretan di manaqib sayyidi maring pira-pira manaqibe tuan ingsun Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jili. Iku Muhyiddin wong kang muripaken agama Abdul Qadir, rupane Syekh Abdul Qadir Al-Jili kang bangsa Jil. Engko nanti dibahas itu Jil itu maksudnya apakah desa, apakah kampung, apakah kota, bagaimana itu nanti akan di pembahasan sebelumnya, setelahnya. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Syekh Abdul Qadir. Ja'altuhu dadiaken sapa ingsun ing iki taqyid kasyarhi ing kaya syarah laha kedue manaqib rajaan krono ngarepaken li syafaatihi maring syafaate Syekh Abdul Qadir fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat wad dukhuli lan rajaat dukhuliyah wad dukhuli lan manjing fi silkihi ing dalam apa rantai ini. Kalau silk itu rantaian, untaian, rangkaian, rantai. Bisilkihi ing dalam rantai ini Syekh Abdul Qadir walau qadru dzarratin lan lamun senajan kelawan kadar dzarrah setitik banget. Walam aqdir lan ora kuasa sapa nyusun ala sifai jami'i ma'aniha ing atase nyukupi atau nyempurnaaken sekabeh pira-pira maknane ning manaqib li anna kalamal auliya karena teman setuhune kalam pira-pira wali iku mustamilun iku nyakup apa kalam alal asrari ing atase pira-pira rahasia bal aktubu balik nulis sapa ingsun alaiha ing atase manaqib bihasabi ma kelawan kadar barang atla'ani kang gawe weruh ing ingsun sapa Allah Gusti Allah taala hale mahlur sapa Allah wa asaluhu lan nyun sapa ingsun ing Allah subhanahu wa ta'ala mahlur sapa Allah an yang fa'in ento aweh manfaat sapa Allah bihi kelawan ya iki takyid li nafsi maring awadi ingsun waliman tala'ahu
waliman lan kedue wong tolahu kang mutolaah sapa man ing iki takhid bijahi sayyidil anbiya kelawan jah itu kehormatan sayyidil anbiya tuan pira-pira nabi wal mursalin pira-pira rasul amin. Ya Allah mugi-mugi ngabulaken sapa panjenengan. Tadi malam sudah menjelaskan tentang sekelumit atau sekilas tentang kitab ini, yaitu kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala. Dan Syarah Manaqib ini sebenarnya merupakan syarah atau komentar atas kitab Al-Lujain dan kalau di sini dikenal dengan nama Al-Lujain Ad-Dani. Terus kalau di kalangan masyarakat itu yang sering megang namanya Lubabul Ma'ani. Lubabul Ma'ani yang warnanya hijau kecil itu. Kalau Syekh Musli Kiai Haji Musli Meranggen Al-Futuhiyah itu juga punya yang namanya An-Nurul Burhani. Nah itu matanya, semuanya itu mata. Nah kemudian oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, beliau menuliskan atau mengomentari, jenenge komentar kok mesti kayak keterangan, ya kan? Kayak penjelasan, memberikan keterangan, memberikan penjelasan atas kitab tertentu. Ini kata beliau, amma ba'du setelah menyebutkan sholawat, basmalah, hamdalah dan sholawat, ya. Maka fahadza taqyidun limanaqib Sayyidi Wahidin Abdul Qadir Al-Jili. Maka ini merupakan coretan. Jadi saking tawadhunya beliau, kitab yang segini besar itu hanya disebut sebagai coretan. Nah, yang namanya coretan kan seakan-akan untaian kata yang tidak beraturan, kan gitu. Nah, itu saking tawadhunya beliau, karena hakikatnya kitab ini sebuah kitab gitu besar. Gitu yang dalam satu hari pun oleh kalangan santri itu belum tentu bisa dihatamkan gitu untuk kalangan santri ya. Kalau untuk kalangan ulama atau kiai itu bisa aja sehari semalam baca ini beres gitu. Pada takribun di manaqib Sayyidi Wahidin Abdul Qadir Al-Jili. Manaqib. Jadi manaqib itu apa sih? Manaqib itu jamaknya maqobah. Maqobah itu martabat. Martabat itu apa? Kedudukan. Jadi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berarti adalah kedudukan atau makom yang tingginya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Manaqib jamak mangqobah. Lafadznya adalah mangqobah kemudian dijamakan menjadi manaqib. Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jili radhiyallahu anhu, Al-Jili. Jadi jil ya, dari jil. Sebagian ulama menisbatkan beliau, bahkan beliau sendiri menisbatkan diri beliau dengan nisbat Al-Jili, bukan Al-Jilani. Al-Jili ya sebenarnya sama sih penggunanya. Jadi ada tiga, ada Al-Jili, ada Al-Jilani, Ji ya, bukan Jai. Al-Jilani, Al-Jili, sama Al-Kailani. Ada yang bilang Jailani, ada yang bilang Kailani, ada yang bilang Jili, ada yang bilang Jili. Pokoknya ada tiga versi itu. Al-Jili, Al-Jilani, sama Al-Kailani. Itu makanya sebagian dzurriyyah beliau, keturunan beliau dari marga Al-Kailani itu ya, kalau memang nasabnya itu adalah nasab Al-Kailani, ya maka nasab mereka itu bersambung kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu. Al-Jilani atau Al-Jili sama aja. Nah makanya hal ini menjadi sebuah pertanyaan. Al-Jili ya, yaitu ada seorang ulama yang menuliskan kitab Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhiri wal Awail yang namanya adalah Syekh Abdul Karim Al-Jili. Syekh Abdul Karim Al-Jili yang memiliki kitab Al-Insanul Kamil dalam tasawuf. Nah itu apakah beliau itu memang asalnya dari sana atau gimana? Itu masih belum jelas. Karena beberapa tokoh Islam, para peneliti Islam yang meneliti tentang kehidupan beliau, tentang nasab beliau, tentang nama beliau, tentang kitab beliau, itu belum menemukan secara pasti. Ya setidaknya
mungkin saja ada kemungkinan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jili itu satu daerah, satu tempat dengan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jili itu termasuk salah satu dari cucu atau keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jili atau Al-Jilani radhiyallahu anhu. Terus ja'altuhu kasyarhi laha. Kemudian kata Imam Syekh Nawawi, ja'altuhu, saya menjadikan coretan-coretan ini itu seperti syarah, seperti komentar, seperti penjelasan. Yang tujuannya adalah roja'an li syafa'atihi. Yang semuanya ini, yang satu kitab ini ditulis, yang sebenarnya hanya coretan, yang kemudian ditujukan seakan-akan seperti syarah, ya kan? Tujuannya adalah roja'an li syafa'atihi, mengharapkan syafaatnya. Syafaatnya siapa? Syafaatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jilani, serah harap itu jaya roji seperti Nah, di sini setidaknya Syekh Nawawi Al-Bantani ini memberikan satu contoh atau satu sikapnya, di mana meminta syafaat kepada selain Rasulullah SAW itu boleh. Ya buktinya ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan, saya menjadikan kitab ini, ya kan, saya menjadikan syarah atau saya menyusun kitab ini, menulis kitab ini yang tujuannya adalah untuk mendapatkan syafaat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dunia dan akhirat. Nah, sementara kan grup sebelah itu sering apa? Sering mengkafir-kafirkan, mensyrik-syirikan ketika kita meminta syafaat kepada seorang wali, seorang ulama, seorang wali kutub gitu. Nanti akan dijelaskan mengenai beberapa definisi dari tingkatan-tingkatan kewalian itu. Oke. Jadi beliau Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengharapkan syafaatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dunia dan akhirat. Satu, yang kedua wadukhuli kan roja'an lidukhul fi silkihi, dan beliau juga meminta kepada Allah Ta'ala agar dimasukkan ke dalam golongannya, dalam silsilahnya, dalam golongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walau qadra dzarratin, meskipun dengan kadar satu dzarrah. Jadi dzarrah itu kalau zaman dulu mengukur hal yang paling kecil, ya, itu menyebutnya dengan dzarrah. Kalau orang Jawa dulu atau di masa Wali Songo, mereka menyebutkan dzarrah itu artinya adalah biji sawi, kan? Biji sawi kecil apa gede? Kecil. Nah, sehingga dzarrah itu ya ungkapan dari sesuatu yang sedikit. Nah, sekarang karena dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ternyata ada yang lebih kecil lagi dari biji sawi, ya kan? Lebih kecil lagi dari apa? Kuman. Yaitu apa? Atom. Atom itu adalah ini yang paling kecil, partikel yang paling kecil. Itu tuh atom. Ya, mungkin kalau atom itu masih bisa dibagi partikelnya, ya masih ada, berarti arti dari dzarrah ya itu. Nah, makanya kalau kita melihat terjemahan atau apa ya, katakanlah arti bahasa Jawa dalam menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab, ketika menyebutkan dzarrah itu menyebutkan biji sawi. Kenapa? Ya karena itu pemahaman atas pendekatan atau pemahaman yang disesuaikan dengan masa itu, karena mereka memandang bahwa hal yang paling kecil itu adalah biji sawi. Kalau saiki jadi atom, atom saiki. Itu walam aqdir, terus walam aqdir ala istifai jami'i ma'aniha. Nah, kata beliau, dan saya itu tidak mampu, kata Syekh Nawawi, saya tidak mampu untuk menyempurnakan semua makna-makna yang terkandung di dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu. Jadi kan manaqib artinya adalah tingkatan-tingkatan atau makom, posisi, tingkatan kedekatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak bisa beliau itu merasa tidak mampu untuk bisa menyempurnakan
penjelasan yang lengkap, penjelasan yang sempurna untuk menjelaskan makna-makna dari ucapan-ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Alasannya di sini jelaskan li'anna kalamal auliya mustamilun alal asrar. Ya karena ucapannya para wali itu menyakup banyak rahasia-rahasia. Yang namanya rahasia itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibongkar, tidak boleh dibocorkan, tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Jadi karena para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka itu posisinya sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu memiliki rahasia tersendiri, ada istilah-istilah yang tidak dipahami oleh selain mereka. Itu ya. Sehingga ucapan mereka itu mengandung banyak rahasia yang tidak dipahami oleh banyak orang. Sehingga ya hal ini disesuaikan dengan apa? Kemampuan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu anhu atau ta'ala. Sehingga bal aktuba 'alaiha bihasabi ma atla'ani Allah taala. Tetapi saya hanya menulis atas kitab manaqib itu sesuai apa yang Allah taala beritahukan kepada diri saya. Ya maksudnya entah itu dari sisi ilham yang Allah berikan kepada Syekh Nawawi ataupun beliau ketahui tentang kitab-kitab yang membahas, yang mengulas, yang mengurai tentang kalam dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu. Sehingga beliau tidak akan melebihi batasnya. Ya karena beliau hanya menulis atau mengomentari sesuai kemampuan beliau saja. Kalau orang sekarang kan beda. Orang yang misalnya kadar keilmuannya itu misalnya cuma 3, tapi ngomongnya itu sampai 6 bahkan 8 gitu itu. Orang yang nilainya itu 3, tapi ketika dia berbicara kepada orang lain itu seakan-akan nilainya itu 8 gitu. Yang aslinya nilainya itu E, ngomong seakan-akan dia itu punya kualitas B gitu. Gampangnya sarung ya, sarung yang hanya berkualitas 20.000 rupiah dia tawarkan seakan-akan itu harga 2 juta gitu. Jadi akeh banyak omong kosong gitu lah. Tong kosong bunyinya. Oke lanjut. Wasaluhu subhanahu ayyan fa'abihi li nafsi. Dan saya minta kepada Allah Ta'ala untuk atau agar memberikan manfaat untuk diri saya. Waliman tala'ahu, dan bagi orang yang memutola'ah, mempelajarinya. Berarti kita sekarang ini dapat doanya beliau. Waliman tala'ahu, bagi orang yang membaca, mentelaah, mempelajari kitab ini. Bijai sayyidil anbiya al mursalin, amin. Dengan mengharapkan atau dengan berkah dari kemuliaan Sayyidul Anbiya al-Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Jadi amin itu apa artinya? Hah? Amin. Iya, apa artinya? Amin memiliki makna arti. No. Ada. Semoga dikabul, istajib itu kalau bahasa Arabnya. Jadi amin itu adalah isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Isim tetapi mengandung makna fi'il amr. Itu artinya apa? Istajib. Istajib itu artinya apa? Istajib itu artinya kabulkanlah, ijabahlah wahai Allah gitu. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Sahlimu. Ojo suwe-suwe. Iki sekarang menit, Bro. 19. Lanjut setengah jam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani, dat kang mulas asing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim, tur dat kang mulas asing dalam akhirat bloko. Qala Abu Bakar Ibnu Thahir, qala ngucap sapa Abu Bakar Ibnu Thahir, Imam Abu Bakar Ibnu Thahir, al-ba utawi ba, huruf ba iku birruhu ta'ala, iku kebagusannya Allah taala lil arifina kedua pira-pira kang ahli marifat. Wasin lan utawi lafaz utawi huruf sin iku salamuhu, iku keselamatane Allah alaihi mengatasi para arifin.
Wal mimu lan utawi mim iku mahabbatuhu iku demene Allah lahu maring arifin. Wal mimu lan utawi lafadz mim iku milkuhu atau mulkuhu kerajaane Allah. Wallahu lan utawi lafdzul jalalah lafadz Allah iku alamun. Alamun iku tanda ala zat yang atas zat al-wajibi kang wajib al-wajibil wujudu apa wujude al-mustahiqu kang ngahakili jami'il mahamidi maring sekabe pira-pira pujian. Hokia dan cerita akan anal Asy'ariyah apa teman setuhune Imam Asy'ari Syekh Hasan Al-Asy'ari ru'ya iku den tingali fil manami ing dalem mimpi. Faqila maka den ucapaken lahu kedua Imam Asy'ari ma fa'ala ma iku apa fa'ala ma iku apa fa'ala kang gawe Allah fa'ala kang gawe sapa Allah bika kelawan sira qala ngucap sapa Imam Asy'ari ghafara wasnampuni sapa Allah li kedua insun qala bimada kila dan ucapakan bimada kelawan apa qala biqauli kelawan ucapan ingsun bi alamiyatillah kelawan status apa si isim alame lafdzul jalalah wa walan hale utawi lafdzul jalalah iku a'raful ma'arif iku paling ma'rifate pira-pira isim kang ma'rifat. Mantap muap wahukia wis kok jamin mana sithik-sithik ae sementing alun-alun sementing kelakon. Jadi kemudian di sini Al Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengomentari tentang tafsir basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kali beliau mengutip perkataan dari Imam Abu Bakar Ibnu Thahir. Ya. Yang isinya al-ba'u jadi bismi, jadi ada ba, ada sin, ada mim. Yang ada ba, ada sin, ada mim, ba, sin, mim, bismi. Ba, arti dari ba itu apa? Birru, kebaikan Allah, perbuatan baik Allah Ta'ala lil arifin, bagi orang-orang yang kenal kepada Allah. Kita udah kenal belum Allah Ta'ala? Masih jauh kita bro. Nah sehingga kita itu harus selalu minta kepada Allah, ya Allah perkenalkanlah dirimu kepada diri kita, ya kan? Perkenalkanlah dirimu kepada diri kita, meskipun saya ini adalah orang yang banyak maksiat, meskipun ibadah kita itu belum benar, meskipun perbuatan kita itu gak ada yang baik, maka ya Allah perkenalkanlah dirimu kepada diriku, entah bagaimana caranya, oleh engkau bukan oleh diriku atau amalku bahkan. Ngono caranya bro. Jadi birruhu ta'ala arifin. Jadi Allah Ta'ala itu atau ba dalam ayat ini dalam Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kebaikan Allah bagi orang-orang yang sudah mengenalnya. Wasin ada pun arti dari sini itu salamuhu alaihi, salamnya Allah Ta'ala alaihim kepada arifin. Jadi Allah menyalamkan pada para arifin. Ya, ibaratnya kita ada dua orang yang dekat, yang akrab, CS, ya. Cuman yang satunya tinggal di Surabaya, yang satunya tinggal di Jakarta misalnya. Karena udah CS, misalnya ada seseorang yang ingin sowan atau bertemu dengan yang di Surabaya, karena dia merasa bahwa saya ini punya saudara di Jakarta, ya udah kirim salam aja ke dia, gitu tuh. Salim bro, saya tenang. Nah sehingga orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi Allah Taala itu mengirimkan salam buat dia, gitu tuh. Contohnya seperti apa? Seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah taala. Jadi Uwais Al-Qarni itu adalah seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Seorang tabi'in yang makomnya itu ya paling tinggi di antara tabi'in. Bahkan siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW
untuk meminta doa kepada beliau. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar itu meninggal, kan diganti itu oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan itu di masa pemerintahan Sayyidina Umar. Beliau di waktu haji beliau itu naik ke sebuah gunung. Lihat kurang padang lampunya bro. Naik ke sebuah gunung yang di situ beliau bertanya kepada orang-orang, siapa yang di sini yang kenal dengan Uwais Al-Qarni? Katanya gak ada tuh orang yang terkenal yang namanya Uwais. Tetapi saya kenal dengan keponakan saya, tapi dia itu tukang gembala kambing, ya kan? Dan dia itu adalah sama sekali bukan orang yang terkenal di antara kita, baik itu tentang kesolehannya, ketakwaannya, kewibawaannya dan seterusnya. Gak ada itu. Jadi orang-orang di sekitarnya itu mengira bahwa Uwais Al-Qarni ya biasa-biasa aja, gitu. Sehingga ya udah tunjukin ke saya mana itu dia tuh Uwais Al-Qarni. Nah ditunjukin lah. Ngopi ya. Nah, gitu bro. Uwais. Singkat cerita, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali itu minta doa kepada Uwais Al-Qarni, gitu. Ditanya, kamu dari mana? Saya dari Yaman. Namamu siapa? Saya Abdullah. Kita tahu semua hamba, semua manusia itu adalah hamba-hambanya Allah. Tapi siapa namamu yang dinamakan oleh keluargamu? Itu kata Sayyidina Umar kepada Uwais. Ya saya Uwais Al-Qarni. Terus kamu siapa? Enggak, sebelum itu saya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu titip salam kepadamu, gitu. Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyalamkan salamnya kepadamu, disalamin sama Rasulullah, ya kan? Dan kami berdua ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, itu diperintahkan oleh beliau untuk meminta doa kepadamu agar mengampuni dosa-dosa kami, gitu tuh. Walhasil akhirnya didoakan oleh Uwais Al-Qarni, yang kemudian Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar itu ingin memberikan sesuatu hadiah kenang-kenangan tapi nggak mau. Baik itu baju, baik itu sendal, baik itu pakaian, baik itu peci, imamah, harta, bahkan emas, nggak mau dia. Tuh, itu orang yang zuhud, ya kan? Ketika nggak ada syukur, yang kemarin. Ketika nggak ada syukur, ketika ada itsar. Ketika nggak ada dia syukur kepada Allah Taala. Ketika ada dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu Uwais. Gitu. Oke, lanjut. Salamu tadi itu. Wasin salamu alaihi. Wal mim mahabbatuhu lahum. Mim itu bisa berarti mahabbahnya Allah, cintanya Allah kepada para arifin, orang-orang yang mengenal beliau. Tuh. Wal mimu, dan mim itu juga bisa berarti mulkuhu, kerajaannya Allah. Tuh. Hawasyiruq latidurab. Oke, lanjut. Wallahu lafdzul jalalah itu adalah alamun, adalah satu isim alam, nama ala dzatil wajibil wujud, kepada zat yang wajib wujudnya, al-mustahiq li jami'il mahamid, yang berhak untuk mendapatkan semua pujian. Jadi kalau kita memuji orang akan kekayaannya, kepintarannya, kecerdasannya, ya kan, keilmuannya, kemudian popularitasnya dan seterusnya, itu semuanya kalau dihadapkan, diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada apa-apanya itu, enggak ngefek. Makanya alhamdulillahilladzi asnaitu kama asnaita ala nafsik, ya kan? Ya Allah, alhamdulillah, segala puji kepadamu, bagimu, sebagaimana engkau itu memuji kepada dirimu sendiri. Ya karena kalau selain Allah Ta'ala itu memuji kepada Allah Ta'ala pasti ada kekurangan, gitu kan.
Berbeda dengan Allah Ta'ala sendiri, ketika Allah Ta'ala itu memuji dirinya sendiri, maka sama sekali tidak ada kekurangan. Tuh, al-mustahil dijamin mahal. Sehingga karena lafzul jalalah ini adalah lafaz yang ma'rifat, dan salah satu bagian dari ma'rifat itu adalah isim alam. Bahkan para ulama yang diantaranya adalah Imam Asy'ari, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan juga yang lain-lain yang menyatakan bahwa lafzul jalalah itu merupakan a'raful ma'arif, paling ma'rifatnya isim-isim ma'rifat, ya. Sehingga beliau-beliau itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Itu ya. Wa hukiya an-nasibah gitu ya. Wa hukiya an-nasibah ru'ya ba'da mutihi fil manam, wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada siang ini ya. Pengajian pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan semoga kita selalu dilindungi, diberi taufik, hidayah untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.